Hello class, how are you doing? I hope you're doing fine. Welcome back to TOEFL class with me, Miss Dinar Primasiwi. In this meeting, we are going to have structure, problems with verbs. Let's get started. Skill 36. Use the correct tense with will and would. It is common to have a sentence with combination of verbs. One of the common combinations is using modal will and would. Now let's see how will and would are used in a combination of a sentence. Start with will. Sentence number 1. She knows that he will arrive this morning. Di kalimat ini ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah she knows dan klausa yang kedua adalah that he will arrive this morning. Now let's see one by one. First clause, kita lihat klausa yang pertama. Pada she knows, kita lihat di sini ada subject she dan verb knows. Klausa pertama ini menggunakan bentuk present tense. Kita tahu dari kata kerja know yang ditambahkan s. What about the second one? Klausa yang kedua juga menggunakan bentuk present dengan menggunakan modal will. Subject he, kemudian verb will arrive. Next, it is good that he will get married soon. First clause, pada klausa pertama, subjeknya adalah it, kemudian verbnya adalah is. So this clause is using present tense. Second one, he will get married soon. Subjeknya adalah he, kemudian verbnya adalah will get married, memakai modal will. So from these two sentences, we can conclude that will is combined with present tense. Jadi dari dua kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa will selalu dikombinasikan dengan kata kerja bentuk pertama atau dalam konteks present. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. I thought that he will go to Jakarta. Klausa yang pertama I thought, klausa yang kedua adalah he will go to Jakarta. Klausa pertama menggunakan bentuk kedua dari think, yaitu thought. Berarti klausa pertama menggunakan past tense. What about the second clause? Klausa yang kedua menggunakan subject he dan verb will go, bentuk present dari modal will. So that's why we can say that this sentence is incorrect. Kalimat ketiga salah karena kombinasi yang ada di sini adalah bentuk past thought dengan present will. What about the next one? How to use would? I knew that he would arrive this morning. Klausa yang pertama adalah I knew, memakai bentuk past, subject I, dan bentuk verb kedua knew. Second clause, he would arrive this morning. Subjeknya he, verbnya adalah would arrive, juga dalam bentuk past model ya, would. Next, it was good that he would get married soon. Subjeknya it, verbnya adalah was, bentuk past ya untuk klausa yang pertama. Bagaimana dengan klausa yang kedua? He would get married soon. Subjeknya he, verbnya adalah would get married, bentuk past dari model will ya, menjadi would. So we can say that if you want to use would, the combination is using past tense. Jadi kalau ada satu kalimat dengan dua klausa, klausa yang pertama memakai modal would, maka klausa selanjutnya memakai bentuk past tense, verb kedua. Last sentence, I think that he would go to Jakarta. Kalimat ini salah karena kita lihat klausa yang pertama, I think. Subjeknya I, verbnya adalah think. Berarti bentuk pertama, konteksnya simple
present. Sedangkan kalimat atau klausa yang kedua adalah he would go to Jakarta. Subjeknya he, verbnya adalah would go, bentuk past dari model ya. Jadi yang satu present, yang satu past. So, this doesn't make any sense. Tidak masuk akal ya. Jadi kalimat ketiga salah. So, let's see the table here. When we have a sentence combination using will and would. Untuk verb will, meaningnya adalah after the present. Jadi, ingat-ingat saja will konteksnya adalah present ya. Sedangkan would konteksnya adalah past. Maka, jika kalian mau menggunakan sentence combination using will and would, ingat-ingat will diikuti dengan simple present, pakainya verb 1, sedangkan would diikuti dengan simple past, menggunakan verb 2. Continue next. Skill 37, use the correct form of the passive. Passive voice is often tested on TOEFL. Thus, it is important to know how to construct passive sentence. See the following sentences. We have active and passive sentences on the slide ya. We see from the active one. In bahasa Indonesia we have Joko membeli sebuah buku. The subject is Joko and the verb is membeli and then the object is sebuah buku. If we want to make it into passive, so we change the position. Kita ubah posisinya, objek kita taruh di depan. Berarti dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian subjek di kalimat aktif kita ubah ke belakang menjadi objek. Sehingga kalimatnya menjadi sebuah buku dibeli oleh Joko. Oleh Joko here is in the bracket, ada di dalam tanda kurung ya. So the meaning is it is optional. Jadi optional bisa ditaruh di kalimat atau tidak, bisa dihilangkan ya. Kita bisa bilang sebuah buku dibeli oleh Joko atau sebuah buku dibeli. Okay. Next, Mira writes a letter every day. The subject is Mira, and then the verb is writes, and then the object is a letter. What about the passive? In the passive sentence, so the object becomes the subject. Jadi objeknya berubah menjadi subjek, kita taruh di depan. A letter is written by Mira every day. Nah, karena objeknya berubah menjadi subjek, maka berpengaruh juga terhadap kata kerjanya atau verbnya. A letter is written. A letter itu ada satu ya, tunggal, singular. So, that's why the verb that you use is to be is. Okay, karena ada satu maka kita pakai is, kemudian diikuti verb 3 yaitu written. Next. Tim ate the candies last night. Kita lihat konteksnya lampau ya, ada kata last night. Subjeknya Tim, verbnya adalah ate, objeknya the candies. Nah, kita ubah jadi pasif, the candies-nya taruh depan. The candies itu tunggal atau jamak ya? Jamak, oke. Karena jamak, to be yang kita pakai adalah were. Nah, kenapa were miss bukan are? Karena kita lihat di sini konteksnya adalah last night, lampau. Jadi, to be yang kita pakai adalah were. Setelah itu, verb ketiga dari eat, yaitu eaten. So the passive will be the candies were eaten by Tim last night. Last one. Andi would finish the project. Subjeknya Andi, verbnya would finish, objeknya the project. Kita buat kalimat pasif, objek taruh di depan. The project. Okay? And then look at the verb. Verbnya adalah would finish ya. Nah, karena kita menggunakan modal, copy paste saja. Langsung would. Kemudian setelah modal kita tambahkan be. Would be. Kemudian verb ketiga yaitu finished. Okay, so in conclusion, if you want to make a passive form, you have the pattern like this. Subject, be, and past participle or verb 3,
and then by object. Jadi patternnya adalah subjek diikuti be tergantung pada subjek ya, dan tergantung pada konteks kalimat apakah present atau past. Kemudian diikuti past participle atau verb 3, lalu kemudian by object. Nah, by object ini optional, bisa tambahkan atau tidak. Finally, we come to the last skill, skill 38, recognize active and passive meanings. Well, in the previous skill, you already learned how to construct passive voice. Now, you would like to know what is the difference between active and passive in meaning, ya. Nah, kita lihat di sini apa sih bedanya aktif dan pasif dalam hal maknanya, ya. See again at the following sentences, ya. Kita lihat lagi kalimat berikut. Kalimat aktif kita punya Joko membeli sebuah buku. Aktornya atau subjeknya adalah Joko yang merupakan aktor ya. Dan aktor ini melakukan aktivitas. He's doing the action. Actionnya apa? Membeli. Oke. Jadi seorang aktor yaitu Joko melakukan aktivitas atau aksi yaitu membeli sebuah buku. What about the passive one? Sebuah buku dibeli oleh Joko. Nah, di sini kita lihat karena objeknya berubah menjadi subjek, maka sebuah buku di sini adalah subjek yang menerima aktivitas atau menerima aksi dari sebuah kata kerja. Yaitu sebuah buku dibeli. Next one. Mira writes a letter. Aktornya adalah Mira yang melakukan aktivitas menulis. Okay? What about the passive? A letter is written by Mira. Surat ditulis oleh Mira. Jadi letter di sini bukan aktor yang melakukan aksi, tapi sebuah subjek yang menerima aksi dari aktor Mira. Next, Tim ate the candies last night. Tim makan permen tadi malam. Jadi aktor Tim melakukan aktivitas memakan. Memakan apa? Memakan permen. Nah, untuk pasif, maka candies-nya di sini bukan aktor, tapi subjek yang menerima sebuah aktivitas, yaitu dimakan. Permen dimakan oleh Tim. Jadi aktornya tetap Tim. Hanya saja di kalimat pasif aktornya sudah berubah menjadi objek di belakang kata kerja. Last one, Andy would finish the project. Aktornya adalah Andy sebagai subjek ya. Kemudian melakukan aktivitas would finish, akan menyelesaikan proyeknya. Nah, untuk kalimat pasif, project di sini berfungsi sebagai subjek ya. Dan dia menerima aktivitas yaitu would be finished, akan diselesaikan oleh Andi. Jadi tahu bedanya ya. In active sentence, subject does the action. Jadi subjeknya melakukan aktivitas. Aktivitasnya ditunjukkan oleh kata kerja. Sedangkan pada kalimat pasif, the subject receives the action of the verb. Subjeknya yang menerima atau dikenakan aksi dari kata kerja. Now let's do the exercise on error recognition. See number 1. In making their calculations, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Ingat, ketika kalian mengerjakan soal structure, kalian cari dari verbnya dulu baru subjek, ya. Oke, kita cari verbnya. Verb berupa kata kerja. Sudah langsung ketemu ya, ada assume. Ada lagi tidak yang berupa kata kerja? Ada, yaitu would be used. Berarti kalau kata kerjanya ada 2, bisa jadi dia adalah satu sentence yang terdiri dari 2 klausa. Oke? Sekarang kita lihat klausa yang pertama. Institute researchers assume. Oke? Subjeknya institute researchers, verbnya adalah assume. Assume adalah bentuk pertama. Berarti konteksnya adalah
present. Sekarang kita lihat klausa yang kedua. That the least costly form of energy would be used. Cari verbnya dulu. Verbnya adalah would. Oke. Would adalah bentuk past. Ingat, skill ke-36. Kombinasi will dan would ya. Kalau kalian mau menggunakan will, maka harus dikombinasikan dengan bentuk present. Kalau kalian mau pakai kata would, berarti kombinasinya adalah dalam bentuk past tense. Nah, jadi sudah langsung tahu ya yang salah. Yang salah adalah C. Kenapa C? Karena kalian pakai would. Padahal klausa yang pertama kita pakai bentuk present assume. Maka bentuk kedua harus memakai present juga. Bukan would, tapi will. Next. Particular issues that concern teenagers we're covering in the half-hour program. Cari verbnya dulu. Verbnya adalah we're covering ya. Jadi sebelum we're covering pasti subjek. Subjeknya adalah particular issues that concern teenagers. Oke. Particular issues that concern teenagers. Panjang ya. Tapi kata bendanya itu pasti yang ada di depan ya, sebelum that clause. That clause-nya itu cuma menerangkan kata benda di depannya. Jadi tidak usah dipedulikan. Jadi subjeknya adalah particular issues. Okay. Nah, particular issues is a noun or a thing ya, merupakan kata benda yang berupa benda mati. Nah, kalau subjeknya berupa benda mati, kemungkinan besar kalimatnya berupa kalimat pasif. Kita lihat di sini particular issues that concern teenagers. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan remaja. Itu predikatnya adalah we're covering. Nah, apakah isu mengenai remaja mengcover atau di-cover dalam program setengah jam? Nah, konteksnya yang benar adalah di-cover ya, atau bentuk pasif. Ingat, bentuk pasif kita pakai be diikuti verb 3. Langsung ketemu ya, yang salah adalah D. Bukan covering tapi covered. Next, electrical impulses may also picked up by the optic nerve. Kita lihat di sini ada bentuk by ya. Kalau ada by, kemungkinan besar kalimatnya adalah pasif. Oke, subjeknya sudah ketemu electrical impulses, predikatnya adalah may also picked up. Nah, untuk kalimat pasif, kita punya bentuk be diikuti verb 3. Sudah ada bentuk modal may, tidak ada masalah. Harusnya setelah may kita pakai be diikuti verb 3. Nah, kita lihat opsi C di sini. Opsi C hanya ada picked up saja, kurang be. Maka yang salah adalah C, bukan picked up tapi be picked up. Jadi kalimat yang benar adalah electrical impulses may also be picked up by the optic nerve. Next, to determine an object's force, the mass and speed of the object must be measured. Oke, gampang ya. Kita lihat di sini kalimatnya. Cari verbnya dulu. Verbnya adalah must be measured. Nah, kita punya bentuk modal must diikuti be ya. Ingat, be itu hanya diikuti oleh verb ing atau verb 3. Sedangkan di opsi D di sini adalah bentuk satu atau base form. Maka sudah jelas yang salah adalah D. Kalau konteks pasif di sini bukan measure tapi measured. Pakai D ya, atau kata kerja bentuk ketiga, past participle. Last one. In English, these questions have been formed by changing the word order of a statement, whereas in some languages the word order remains the same. Ada dua kalimat, kita cek kalimat pertama dulu. In English, these questions have been formed by changing the word order of a statement. Cari verbnya dulu. Verbnya adalah have been formed ya. Nah, kita lihat di sini ada bentuk have. Kemudian ada be diikuti formed. Nah, kemungkinan besar ini adalah bentuk pasif ya. Kalau pasif kita pakai bentuk
be diikuti verb 3. Nah, be-nya sudah ada, verb 3-nya sudah ada. Sedangkan di sini sebelum be kita punya have. Nah, problemnya di sini. Ingat have ya. Have selalu diikuti oleh past participle atau verb ketiga. Kalau bentuk verbnya berupa be, maka past participle be adalah been. Jadi yang salah adalah A, bukan have be formed, tapi have been formed. Ingat, setelah have diikuti past participle. Kalau bentuknya adalah be, maka kita ganti jadi been. Okay everyone, that's all for today's session. Thank you very much for your kind attention and I will see you next time. Bye!